Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar ya. Masih bersama Pak Fadil tentunya di program Cek Akhlak Sehat dengan Metode Akhlak. Di video kali ini Pak Fadil punya nasihat buat sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami sakit asam lambung, atau istilahnya dalam dunia medis disebut GERD ya. Buat sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan diberi jalan keluar ya, segera disembuhkan dan tentunya tidak sakit lagi. Kemudian buat sahabat-sahabat semuanya yang mau konsultasi ini boleh nulis di kolom komentar. Bisa jadi itu menjadi alasan buat Pak Fadil membuat konten yang lebih fresh, yang sesuai kebutuhan, insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sahabat beriman rahimakumullah, asam lambung itu ya, zat asam yang ada di lambung itu ada memang dan memiliki fungsi ya. Bahkan kalau nggak ada asam lambung ya, jadi bagaimana makanan itu bisa terurai. Jadi asam lambung ya, asam yang ada di lambung itu fungsinya untuk mengurai makanan. Lambung didesain oleh Allah agar bisa bertahan dari asamnya yang ada di dalam perut ya. Karena ada zat asam itulah maka makanan-makanan itu bisa terurai. Nah, cuma masalahnya bukan di lambung, bukan di zat asam itu, tetapi ada di katup yang ada di kerongkongan ini. Jadi harusnya setelah makan itu ditelan itu langsung menutup, tapi dalam kasus yang kena GERD atau asam lambung ini katupnya nggak langsung nutup, terbuka. Makanya biasanya kalau punya penyakit asam lambung habis makan jangan rebahan, nanti takutnya keluar. Dan konon katanya karena ada zat asamnya di sini itu terasa panas di dada ya, apalagi yang makan pedas ya, itu bisa benar-benar panas di dada. Belum lagi yang asam lambungnya itu diiringi dengan sakit di bagian ulu hati, atau asam lambungnya sampai terasa mencekik. Sahabat beriman rahimakumullah, misalkan panjenengan sedang mengalami sakit asam lambung, mungkin panjenengan perlu introspeksi. Apa yang harus diintrospeksi ya? Tentunya kesalahan-kesalahan ya, perilaku-perilaku yang pastinya salah di hadapan Allah. Kalau salah di hadapan Allah pasti hubungannya dengan dosa. Terus apa nasihat itu? Nah, jadi gini, kalau panjenengan punya sakit asam lambung, maka bisa cek bener nggak panjenengan itu punya kebiasaan ya, emosinya itu tinggi. Jadi kalau misalkan Allah perintahkan jangan kamu sekali-kali mengatakan pada orang tua, ini nggak cukup itu. Jadi nggak cukup cuma katakan aduh ma capek baru pulang kerja gitu, nggak cukup kata-kata itu. Mungkin setengahnya agak frontal, nggak cuma ngeluh tapi sambil marah-marah. Udah tahu pulang kerja capek masih keringetan, belum udah disuruh saja gitu. Bisa pulang kerja atau pulang sekolah lah, atau pulang kuliah ya, seperti itu. Misalkan lagi Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar dia mengucapkan kata-kata yang baik, yang hikmah kepada orang tua. Tapi ini kalau ngomong itu bener-bener ya, bener-bener kalau ngomong itu ada emosinya. Belum lagi kalau ada ide, kemudian orang tua ikut campur, nah itu langsung bawaannya pengen marah gitu. Jadi boleh dibilang emosinya itu nggak cukup dipendem, tapi memang agak frontal ya. Mungkin orang akan menilai bahwa dirinya itu baik-baik saja ya. Faktanya dia punya banyak teman, tapi masalahnya kan nggak di situ.
masalahnya ini kemungkinan yang namanya asam lambung ini hubungannya sama orang tua, Jadi perilaku dengan orang tua itu yang menurut Allah kurang baik. Kalau sama temannya musuhan mungkin cuma didiemin atau tinggal pergi, tapi masalahnya kalau dengan orang tua kok nggak suka urusannya dicampuri, apalagi ditambah ketemu setiap hari, kan emosinya itu jadi selalu ada. Jadi misalkan orang tua ngomong sedikit saja bahwa itu salah yang dilakukan oleh anak atau kurang baik, langsung frontal ngomongnya ceplas-ceplos gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Misalkan udah jelas sakit asam lambung kata dokter ya, kemudian cocok nih, kayaknya bener saya punya emosional yang tinggi gitu, udah tahu tuh. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya bertaubat, memohon ampun kepada Allah, itu yang paling pokok ya. Jadi doa, ya Allah, jika selama ini saya emosionalnya tinggi, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak-anak, dengan saudara, bahkan mungkin dengan tetangga atau teman kerja, jika itu salah di hadapan ya Allah, aku mohon ampun. Jadi istighfar itu. Kemudian jangan lupa untuk meminta maaf. Selanjutnya berusahalah untuk berkata yang lemah lembut. Terus misalkan sudah istighfar, sudah mohon ampun kepada Allah, sudah minta maaf nih, pertanyaannya apakah pasti sembuh? Cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi yang paling pokok ini agar kita itu diampuni oleh Allah. Apa yang diampuni? Salah dan dosanya. Jadi kalau udah ketahuan, oh itu salah ya di hadapan Allah, baru dilanjutkan, ya Allah, sembuhkanlah sakit asam lambungku. Apakah itu dijamin sembuh? Tentunya tidak ya, karena yang mengizinkan panjenengan itu asam lambungnya terjadi ya naik gitu, yang mengizinkan kan Allah. Tentu yang menyembuhkan adalah Allah. Lalu bagaimana korelasinya? Ya setelah mohon ampun, penyebabnya kita mohonkan ampunan kepada Allah, ya harapannya ya yang makanya jangan lupa minta sama Allah, minta diberi kesembuhan. Jadi tidak cukup dengan berobat saja, tapi ya mengubah diri ya. Siapa tahu dengan begitu Allah mengizinkan kita sembuh, siapa tahu, karena kesembuhan itu adalah bonus ya. Bahkan mohon maaf, sekiranya kita tidak mohon ampun kepada Allah atas perilaku-perilaku kita, dan Allah tidak ngasih kode atau notis berupa sakit asam lambung itu, bisa jadi kita disiksa sama Allah ya, bisa jadi disiksa di akhirat, minimal di alam kubur lah ya, karena perilaku-perilaku kita yang keras dan kasar itu tadi, emosional, temperamen gitu ya, kita jadi disiksa. Tapi dengan adanya notifikasi seperti itu, oh kode bahwa ini harus mengubah diri begitu ya. Demikian yang bisa Pak Fadil sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon maaf ya. Pak Fadil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.